Hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk mempelajari firman Tuhan dengan judul Ketaatan adalah sumber keselamatan. Kerajaan Tuhan yang kekal itu sangat dekat. Bagi kita, jalan menuju keselamatan ke kerajaan surga itu membuat hati kita berdebar-debar. Tetapi ada orang yang sanggup ikut serta dalam keselamatan dan orang yang tidak sanggup. Hal yang paling penting adalah apakah kita menaati Tuhan atau tidak. Keselamatan tergantung pada apakah kita berusaha mempraktekkan ketaatan kita atau tidak. Oleh karena itu, di dalam Ibrani pasal 3 tertulis bahwa orang yang tidak taat tidak akan masuk ke tempat perhentian Tuhan, bukan? Di dalam Taman Eden, Adam dan Hawa berbuat dosa oleh karena ketidaktaatan mereka. Melalui ini, kita bisa mengetahui bahwa ketaatan adalah dasar keselamatan, dan menjalani iman tanpa ketaatan bukanlah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita memikirkan setan, apakah sifat khas setan? Setanlah yang membujuk kita untuk tidak menaati Tuhan. Setan selalu membujuk kita untuk tidak menaati firman Tuhan. Dia selalu membuat kita melawan kehendak Tuhan dan juga menentang kehendak Tuhan. Ini jugalah yang sudah terjadi di dunia rohani, yaitu surga. Karena kita ditipu oleh setan, kita berdiri di pihak ketidaktaatan, lalu kita diusir dari surga. Karena kita sudah berbuat dosa di surga, kita dilemparkan ke bumi ini, bukan? Oleh karena itu, dosa adalah apa menurut 1 Yohanes pasal 3 ayat 4? Dosa ialah pelanggaran hukum Tuhan. Menurut firman Yohanes pasal 3 ayat 4, dosa ialah pelanggaran hukum Tuhan. Pelanggaran hukum Tuhan sama dengan apa? Itu sama dengan ketidaktaatan. Dosa berawal dari ketidaktaatan, bukanlah dari hal-hal khusus lainnya. Sebab itu, setan selalu bertebaran di sekeliling sebagai roh ketidaktaatan, dan dia memasuki orang-orang yang imannya lemah, supaya mereka juga melakukan ketidaktaatan. Satu-satunya yang mengetahui cara keselamatan kita adalah Tuhan. Itulah sebabnya Rasul Yohanes di dalam Wahyu menuliskan bahwa kita harus mengikuti kemana saja anak domba pergi, karena disitulah jalan kerajaan surga. Apa arti istilah mengikuti di firman itu? Itu berarti kita taat pada semua ajaran Tuhan dan semua firman Tuhan, bukan? Dengan membuang semua pikiran kita dan pendapat kita yang salah, kita harus mengikuti kemana saja Tuhan pergi, dan juga mengikuti jalan mana saja yang Tuhan tetapkan sebagai yang benar. Kalau begitu, apakah ketaatan dan ketidaktaatan bagi kita? Ketaatan adalah ajaran yang telah ditunjukkan Tuhan kepada kita. Ketidaktaatan adalah yang dibuat oleh setan dan dikehendaki oleh setan di dalam hidup iman kita. Hidup iman yang mengikuti ajaran setan pada akhirnya mendatangkan ketidaktaatan. Tetapi hidup iman yang mengikuti Kristus tetap menghasilkan buah yang indah, yaitu ketaatan. Hari ini, mari kita cari tahu hal ini melalui catatan yang ada di dalam Alkitab. Mari kita baca Efesus pasal 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Setan menghasut ketidaktaatan. Dan di sini dikatakan bahwa setan adalah roh yang bekerja di antara orang-orang durhaka. Melalui firman Efesus pasal 2 ayat 2 ini kita cukup mengetahui durhaka, ketidaktaatan mengakibatkan kita taat pada setan dan berlutut pada setan, bukan?
Kalau kita hidup dengan taat pada firman Tuhan, kebahagiaan yang besar akan datang kepada kita. Kegembiraan juga akan datang. Karena melalui ketaatan, Tuhan membuat kita dapat melihat apa yang menakjubkan, yang belum pernah kita bayangkan. Melalui ketaatan, Tuhan membukakan jalan itu bagi kita untuk memiliki iman yang besar dan harapan akan kerajaan surga. Hidup di dalam ketaatan adalah kehidupan yang sungguh indah. Tetapi setan sudah menghasut ketidaktaatan sejak di Taman Eden. Melalui sejarah di Kejadian, Tuhan menyadarkan kita siapakah yang telah membuat Adam dan Hawa yang taat pada kehendak Tuhan menjadi orang yang tidak taat. Jadi, kita harus yakin bahwa hidup dalam ketaatan pada firman Tuhan adalah yang terutama, dan hidup itu mendatangkan hasil yang paling indah, dan kita harus berusaha untuk hidup dengan taat dalam iman. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 2 ini, dikatakan bahwa setan adalah roh yang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Di dalam Daniel pasal 7, setan disebut dia yang menentang Tuhan. Mari kita buka Daniel pasal 7. Daniel pasal 7 ayat 25 kita baca. Ia akan mengucapkan perkataan apa? Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi. Ia tidak taat pada kehendak Tuhan, tetapi menentang kehendak Tuhan yang kudus itu, dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum yang muncul di dalam firman ini. Ia berusaha untuk mengubah hukum kehidupan yang sudah ditetapkan Tuhan untuk keselamatan kita. Siapakah yang sedang mengerjakan ini sekarang? Siapakah yang mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi? Iblis, setan, roh jahat, ialah yang sedang mengerjakan hal-hal yang semacam ini. Menurut Efesus pasal 2, roh jahat itu sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi, kalau roh itu bekerja di dalam hati seseorang, orang itu tetap akan durhaka dan tidak taat. Fenomena ini sangat aneh tetapi terjadi di dalam dunia rohani. Mereka yang tidak menaati Tuhan mematuhi pikiran dan ketegaran tengkuk mereka sendiri. Tuhan memberitakan dari mulanya hal yang kemudian. Dia memimpin kita ke jalan yang paling indah dan yang paling baik. Selama kita mengikuti Tuhan, ada sungai, ada laut, ada gunung, ada padang, dan ada juga jalan yang kasar. Lalu setan membujuk kita dengan berkata, "Aku tidak mau melalui jalan kasar ini. Aku mau melalui jalan aman yang dipenuhi bunga." Apakah Adam dan Hawa tidak mempunyai iman? Di dalam Alkitab tertulis bahwa Tuhan sangat bersukacita ketika Adam dan Hawa diciptakan menurut gambarnya, dan Dia melihat mereka amat baik. Meskipun begitu, ketika Adam dan Hawa menghadapi roh durhaka, apakah yang sudah terjadi? Mereka melupakan semua firman yang dikatakan Tuhan kepada mereka, tetapi menyimpan hal-hal ketidaktaatan di dalam batin mereka. Mereka mulai dikuasai oleh pemikiran bahwa ketidaktaatan lebih baik. Roh durhaka mulai bekerja di dalam mereka. Karena itu, secara otomatis mereka menyentuh buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, buah yang dilarang Tuhan untuk dimakan. Dari saat itu, buah itu terlihat baik untuk dimakan dan sedap, dan buah itu menarik hati karena memberi pengertian. Tetapi saat itu menjadi titik awal dosa umat manusia turun-temurun. Bukankah begitu? Saudara-saudari, alangkah baiknya dan indahnya ketaatan ini. Hidup taat dalam iman sangat indah bagi kita. Maksud saya, kita taat bukan pada hal yang lain, melainkan pada firman Tuhan. Kita harus memandang Tuhan dan berpikir, firman apa yang diberikan Tuhan kepada kita? Ke arah mana Tuhan menyarankan kita sekarang? Itulah sebabnya Alkitab menjelaskan ketaatan satu orang dan ketidaktaatan satu orang sebagai inti ajaran di dalam kitab Roma pasal 5. Dari manakah
dosa manusia berawal. Itu berawal dari ketidaktaatan. Kita bisa mengerti ini dengan menyelidiki firman hari ini. Roh setan itu bekerja di antara orang-orang durhaka. Roh itu sedang menghasut semua umat manusia untuk tidak taat kepada Tuhan. Di dalam dunia manusia ini, setelah anak-anak kecil tahu cara berjalan dan makan dengan tangan mereka, apa mereka mendengarkan kata ibu mereka ataukah tidak? Mereka tidak mendengarkannya. Ketika ibunya menyuruh mereka untuk tidak mendekati tempat berbahaya apa yang mereka lakukan, mereka pergi langsung ke sana. Ibunya sudah tahu mereka akan terluka jika mereka naik ke suatu tempat tinggi karena bisa jatuh. Jadi ibunya berkata, kamu jangan naik ke tempat tinggi. Tetapi anehnya, anak-anak sangat pintar melakukan apa yang dilarang. Karena setan tahu sifat manusia, dia terus bekerja dengan itu. Setan bekerja di dalam orang yang tidak taat. Dia mencari orang-orang yang tidak taat. Saudara-saudari, kita adalah orang-orang yang terdorong hati oleh Roh Kudus. Jadi, kita harus hidup dengan taat pada firman Tuhan. Tanpa peduli kita sedang di mana, kita sedang melakukan apa, dan waktu juga. Kalau Tuhan menyuruh kita melakukan ini, kita perlu melakukan ini. Dan kalau Tuhan menyuruh kita melakukan itu, kita perlu melakukan itu. Jika kita hidup seperti ini, kita akan menyadari pada akhirnya dari hidup kita bahwa kita sudah melalui jalan yang paling indah. Mari kita buka Roma pasal 5. Roma pasal 5 ayat 19 kita baca. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Satu orang di sini adalah Adam, bukan? Tidaklah penting istrinya atau si ular itu menipu dia. Yang penting Adam, satu orang itu sudah tidak taat pada firman Tuhan, yaitu jangan makan buah terlarang. Dia sudah membawa ketidaktaatan. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Di sini tertulis, oleh ketaatan satu orang tersebut adalah Yesus, bukan? Adam menurunkan benih kematian kepada semua manusia melalui ketidaktaatannya. Tetapi Kristus Yesus menyebarkan benih kehidupan kepada semua manusia melalui ketaatan. Sama seperti ini, ketaatan dan ketidaktaatan merupakan inti dari 66 buku di dalam Alkitab. Di dalam sejarah Taman Eden juga, terdapat ketaatan dan ketidaktaatan. Di dalam kehidupan Abraham juga terdapat kedua inti ini, yaitu ketidaktaatan dan ketaatan. Demikian jugalah kita yang sedang menuju ke kerajaan surga. Satu orang selalu hidup sesuai dengan firman Tuhan, baik itu hal yang kecil maupun hal yang besar. Satu orang lain lagi bersungut-sungut dan menggerutu, meskipun ia kelihatan sedang bekerja. Ia bersama bekerja, tetapi ia sama sekali tidak bersukacita dalam hatinya. Tuhan akan memisahkan domba dari kambing pada hari terakhir. Domba dan kambing tidak berada di tempat yang berbeda sekarang. Tuhan menempatkan domba dan kambing di dalam satu kandang dan memisahkan domba dari kambing pada hari terakhir. Domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Singkatnya, domba yang taat dan kambing yang tidak taat hidup di satu tempat sampai akhir. Tetapi Tuhan akan memisahkan mereka pada hari terakhir. Roh Kudus tidak bisa berdiam di dalam orang yang tidak taat. Karena itu, roh-roh jahat, penguasa kerajaan angkasa, memasuki orang-orang yang tidak taat dan bekerja di dalamnya. Lalu, terkadang mereka menggerutu pada hasil baik dari pekerjaan Injil. Dan rasa cemburu, dan iri, dan kebencian muncul dari dalam mereka kepada orang yang melayani Tuhan dengan baik. Tetapi karena Tuhan bekerja di dalam kita sebagai roh ketaatan, kita merasa gembira dan sukacita ketika seseorang taat pada Tuhan dan pekerjaannya dijalankan dengan baik. Itu dikarenakan kita melihat segalanya
dengan hati yang sama dari Tuhan. Ketika Tuhan melihat sesuatu dengan mata sukacita, apakah kita bisa melihatnya dengan mata benci? Kita tidak bisa melihat dunia rohani karena kita sedang memakai tubuh. Tetapi Alkitab memungkinkan kita melihat dunia rohani. Jadi kalau kita melihat hal-hal dunia rohani berdasarkan ajaran-ajaran Tuhan di dalam Alkitab, kita akan melihat hasil yang berbeda total dari orang-orang yang di dalam pikirannya roh ketaatan bekerja dan orang-orang yang di dalam pikirannya roh ketidaktaatan bekerja. Oleh karena itu, ketika rasul-rasul memberitakan Injil sesuai dengan firman Tuhan setelah menerima hujan Roh Kudus awal musim pada hari raya Pentakosta, 3.000 dan 5.000 orang masuk ke dalam kebenaran dalam sehari. Pekerjaan itu terjadi oleh karena Roh Kudus turun atas mereka. Apa yang kita lakukan ketika Roh Kudus turun atas kita? Kita hidup dengan taat kepada Tuhan. Kita bersukacita dan bergembira dan merasa aman karena hidup dengan taat. Tetapi anehnya, orang-orang durhaka yang tidak taat membenci sesuatu yang dijalankan dengan baik. Orang yang menerima Roh Kudus khawatir akan mereka dan berpikir, kenapa mereka berbuat demikian? Itu bukan kehendak Tuhan. Mereka akan menderita celaka dan hukuman yang besar jika mereka terus melakukan itu. Karena itu di dalam Roma pasal 5 ada tertulis, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Mari kita baca firman Ibrani pasal 5 ayat 8 tentang ketaatan satu orang. Dan sekalipun ia adalah anak, di sini anak adalah Yesus. Ia telah belajar apa? Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Yesus adalah Tuhan, tetapi dia telah datang ke bumi ini sebagai manusia dan belajar menjadi taat untuk kita. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Sesudah ia belajar taat, apa yang sudah terjadi? Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya. Karena kita tidak menjadi taat, kita masih belum sempurna, masih cacat dan bernoda. Dan masih belum bisa mengharapkan hari Tuhan datang. Meskipun kita datang ke gereja dan mendengarkan firman Tuhan dan mendapat banyak pengertian, jika kita tidak taat, kita tidak bisa berkata bahwa kita punya iman. Iman seseorang itu adalah sebanyak ketaatan dia. Bagian yang tidak taat tidak termasuk dalam dunia iman. Ketika saudara-saudari melihat betapa taatnya seseorang, Anda boleh memikirkan seberapa banyak dia percaya. Mari kita baca ayat 8 sekali lagi. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi apa? Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dengan apakah kita bisa menerima keselamatan? Dengan ketaatan. Ketaatan pada siapa? Ketaatan pada Tuhan. Kita tidak boleh salah memahami tentang ketaatan. Seperti kita harus mengikuti seseorang yang sudah lama percaya pada kebenaran. Itu salah. Kita perlu selalu membaca firman Tuhan dan menyelidikinya dan berusaha untuk tahu apakah kehendak Tuhan itu. Kalau kita tidak mengerti, kita perlu bertanya kepada orang lain. Kita harus mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maksud saya, kita taat pada kehendak Tuhan, bukan pada kehendak seseorang, ataupun pada seseorang yang sudah lama percaya pada kebenaran. Bahkan, seseorang yang lama mengikuti kebenaran pun bisa jatuh pada pencobaan. Dan bahkan seseorang yang berjabatan pun bisa tersesat tanpa menyadarinya. Patokan kita harus selalu pada Tuhan. Saya ingin mengatakan sekali lagi bahwa ketaatan yang kita katakan sekarang adalah ketaatan kepada Tuhan dan juga kepada firman Tuhan.
Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Tuhan datang ke bumi ini sebagai imam besar dan memberi teladan kepada kita supaya kita menjadi yang sempurna dengan kita taat kepada firman Tuhan. Seperti yang sudah saya katakan, setan sedang menggerakkan seluruh dunia untuk dunia melakukan ketidaktaatan. Dia adalah penguasa kerajaan angkasa dan sedang berperan sebagai pemilik bumi ini untuk sementara. Yesus datang ke bumi ini untuk melenyapkan pekerjaan itu, bukan? Mari kita lihat 1 Yohanes pasal 3. Mari kita baca 1 Yohanes pasal 3 ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari siapa? Berasal dari iblis. Apakah dosa di sini? Mari kita pikirkan dosa. Dari manakah benih dosa itu berawal? Itu berawal dari ketidaktaatan. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah Anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Yesus datang ke bumi ini untuk membinasakan ketidaktaatan itu. Iblis telah menghapuskan semua hukum surgawi yang telah ditetapkan Tuhan. Dia tidak taat, tetapi mendurhaka terhadap Tuhan dan menipu semua malaikat di surga agar mereka mengikuti kehendaknya dengan ketidaktaatan, dan ia menentang Tuhan. Akhirnya ia diusir ke bumi ini, bukan? Jadi semua dosa itu berawal dari ketidaktaatan. Oleh karena itu, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari siapa? Karena mereka melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan. Mereka menjadi hamba siapa? Mereka menjadi hamba setan, hamba iblis. Setelah itu, seluruh waktu mereka menjadi penderitaan dan kesakitan yang tidak bisa dikendalikan. Kita bisa memastikan hal ini. Menurut Alkitab, barang siapa yang berbuat dosa berasal dari iblis. Kalau begitu, apakah dosa itu? Mari kita baca pasal 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah apa? Dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Pelanggaran hukum Tuhan adalah dosa. Pelanggaran hukum kehidupan yang ditetapkan Tuhan adalah dosa. Oleh karena itu, pelanggaran hukum Tuhan adalah ketidaktaatan. Tuhan berkata kepada umat-Nya, kuduskanlah hari Sabat. Tetapi mereka menguduskan hari Minggu. Apakah itu ketaatan? Tuhan berkata, rayakanlah Paskah, tetapi manusia merayakan hari Natal. Tuhan berkata, jangan kamu menyembah berhala, tetapi manusia mendirikan salib. Perbuatan mereka itu apa? Itulah ketidaktaatan. Pelanggaran hukum Tuhan adalah ketidaktaatan. Ini kasus ketidaktaatan pada peraturan Tuhan. Ada juga ketidaktaatan pada suruhan Tuhan. Di dalam kitab Perjanjian Lama terdapat suatu kasus ini. Seorang nabi Tuhan pergi ke Betel untuk menyampaikan kehendak Tuhan. Di jalan pulang sesudah menyelesaikan tugasnya, ia bertemu seorang nabi tua yang tinggal di Betel. Nabi tua itu memohon bersama-sama dia di rumahnya untuk makan roti dan minum air dan beristirahat. Dia sangat ramah terhadap nabi Tuhan itu. Coba bayangkan, seseorang yang sama sekali belum kenal mengatakan untuk bersama-sama ke rumahnya makan roti dan minum air dan menyediakan tempat istirahat. Betapa besarnya kebaikan ini. Kebaikan itu layak dipuji dan disyukuri. Tetapi Tuhan sudah berkata apa kepadanya? Jangan makan roti dan minum air, dan jangan kembali melalui jalan yang telah kau tempuh itu. Namun Nabi Tuhan itu melupakan perkataan Tuhan dan mendengarkan kata Nabi tua yang dari Betel. Nabi tua itu berkata, Tuhan berfirman kepadaku, kamu membawa dia ke rumahmu, supaya ia makan roti dan minum air dan beristirahat. Kita harus fokus hanya pada apa yang difirmankan Tuhan kepada kita. Karena nabi tua tersebut datang di tengah-tengah dan berbohong.
Nabi Tuhan itu menganggap perkataan itu perkataan Tuhan yang benar. Dan akhirnya, dia diterkam oleh singa dan dicabik dan dibunuhnya. Tidakkah sudah terjadi perkara yang begitu malang? Saudara-saudari, kita harus taat dengan mengetahui kepada siapa kita harus taat. Kita harus mencari tahu firman-firman ini firman siapa dan mengikuti hanya Tuhan saja kemanapun ia pergi. Mari kita baca Ibrani pasal 3. Ibrani pasal 3 ayat 15 kita baca. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah melakukan apa? Janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Suaranya di sini adalah suara Tuhan. Kita tidak boleh tidak menaati Tuhan, seperti Nabi Israel itu, yang tidak menaati di padang gurun pada zaman Perjanjian Lama. Maksudnya, kita tidak boleh tidak taat pada Tuhan seperti dalam kegeraman. Janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Pasti akan datang waktu untuk kita mendengar suara Tuhan. Kitab Ibrani mengutamakan untuk membuang semua sikap dan pemikiran dari ketidaktaatan yang kita dapatkan dari padang gurun keimanan ini. Ayat 16. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang ia telah sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang melakukan apa yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Ungkapan yang tidak taat dijelaskan sebagai ketidakpercayaan di dalam ayat 19. Itu maksudnya ketidaktaatan adalah ketidakpercayaan. Kalau kita punya iman, kita pasti taat. Barang siapa mengasihi Tuhan akan taat pada firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang tidak taat karena tidak mengasihi Tuhan, dan mereka tidak taat karena tidak percaya kepada Tuhan. Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Mereka tidak masuk ke dalam mana? Tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Pada zaman Musa, perhentian bermaksud bahwa mereka masuk ke dalam tanah Kanaan. Tetapi secara rohani, tanah Kanaan melambangkan kerajaan surga, bukan? Makanya mereka tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga oleh karena ketidaktaatan mereka. Alkitab sungguh-sungguh menjelaskan bahwa orang yang tidak taat adalah orang yang tidak percaya. Hari ini, kita perlu memikirkan persoalan ini melalui kehidupan Yesus. Bagaimanakah menurut Anda kehidupan Yesus pada umumnya selama hidup di bumi ini? Selama Yesus tinggal di bumi ini, apakah Yesus sudah berkata apa saja sesuka hatinya? Apakah Yesus hanya mengerjakan apa yang dia sukai? Apakah dia menolak apa yang tidak diinginkannya? Perkara-perkara yang dilakukan Yesus selama dia berdiam di bumi ini sangat penting bagi kita. Mari kita buka Yohanes pasal 12. Yohanes pasal 12 ayat 49 kita baca. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Yesus berkata-kata, bukan dari dirinya sendiri. Segala hal yang dilakukan Yesus, seperti dia mengajar dan memberitakan Injil, bukan dari dirinya sendiri. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi siapa? Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Yesus telah mengatakan segala firman yang diberikan oleh Bapa dan mengajarkan segala sesuatunya seperti yang Bapa perintahkan. Aku berkata-kata bukan dari pikiranku dan pendapatku, tetapi Bapa yang di surga memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Demikianlah firman Yesus. Saudara-saudari, ketika kita memberitakan, apakah kita memberitakan pendapat kita ataupun pikiran kita? Kita menyampaikan firman siapa?
Kita sedang menyampaikan ajaran-ajaran yang diberikan Tuhan kepada kita. Melalui firman Alkitab ini, kita bisa menyaksikan Kristus Yesus telah hidup di bumi ini bukan dari kehendaknya sendiri, tetapi kehendak Tuhan. Dia sudah hidup dengan taat pada semua ajaran dan firman Tuhan. Kita semua harus masuk ke dalam kerajaan surga. Untuk itu, kita harus mempunyai iman yang mencapai ketaatan. Tidak boleh mempunyai hati yang tidak taat, seperti orang Israel yang tidak taat kepada Tuhan. Malah bersungut-sungut kepada Tuhan dan melawan Tuhan di padang gurun selama 40 tahun. Kita harus menjaga diri kita sendiri supaya roh pendurhaka jangan masuk ke dalam kita, tetapi roh Kristus yang taat selalu diam di dalam kita. Kemudian, kita harus mengikuti kemana saja Tuhan pergi dan menyatakan kemuliaan Bapa dan Ibu yang kudus dan juga kemuliaan kerajaan surga sebagai anak-anak Sion. Hari ini kita belajar firman-firman kebenaran. Kita belajar tentang hari Sabat, tentang hari Paskah, tentang nama baru, dan tentang Yerusalem baru. Kenapa kita belajar tentang semua ini? Apakah tujuan terakhir kita? Kita sungguh-sungguh berusaha untuk menyelidiki firman Tuhan, untuk kita bisa taat pada firman Tuhan, untuk kita belajar ketaatan. Itulah sebabnya kita belajar semua itu sampai sekarang. Kita sudah belajar sangat banyak firman kebenaran. Semuanya itu untuk kita taati. Kenapa kita berdoa kepada Tuhan? Untuk kita taat pada firman Tuhan. Kenapa kita memberitakan Injil? Untuk kita taat pada firman Tuhan. Ada dua jalan di hadapan kita. Satunya jalan ketaatan dan satunya lagi jalan ketidaktaatan. Ada orang yang menuju jalan ke kerajaan surga di mana kedamaian ada untuk selamanya. Dan ada orang yang menuju ke neraka yang apinya bernyala-nyala untuk selamanya. Kita harus hidup dengan ketaatan yang sungguh indah supaya pintu kerajaan surga dapat terbuka di hadapan kita. Saya berharap kita semua dapat masuk ke dalam kerajaan surga dengan mempunyai iman yang indah. Kita tetap mengikuti anak domba, roh dan pengantin perempuan kemanapun mereka pergi. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.